Baik, saya akan menambahkan, yang pertama saya ingin menambahkan tentang pesantren. Pertumbuhan dan perkembangan pesantren salafi dan modern tadi sudah dibahas oleh pemakalah. Saya ingin menambahkan biar lebih clear gitu ya. Jadi ini contoh aja. Jadi kalau pesantren salafi itu biasanya identik dengan pesantren tradisional yang masih sederhana gitu ya. Sementara kalau pesantren modern dia lebih megah ya, gedungnya lebih lebih bagus dia karena sudah ada sistem klasikal, sudah ada kurikulumnya gitu. Sementara kalau pesantren salafi ini biasanya mereka mengkaji kitab-kitab kuning gitu. Nah, ini pesantren tadi sudah dijelaskan pengertiannya ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa pesantren ini berasal dari pendidikan atau pengajaran agama Hindu di Jawa, karena orang Hindu juga punya sistem pendidikan yang apa istilahnya dipondokkan gitu ya, mereka disantrikan gitu. Nah, setelah agama Islam datang, ini model pendidikan seperti ini diadopsi oleh agama Islam, kemudian tersebar ya di seluruh, terutama di seluruh Pulau Jawa gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa istilah santri ini berasal dari bahasa Tamil, artinya guru mengaji. Nah, jadi pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang menampung santri dan santriwati untuk belajar ilmu agama di bawah bimbingan seorang kiai dan para ustadz. Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019, pondok pesantren banyak istilah ya kalau di undang-undang itu, karena misalnya di daerah Sumatera juga dikenal dengan istilah Daya, Surau, Menasa, atau sebutan lain yang sejenis dengan pondok pesantren ini adalah lembaga yang berbasis masyarakat, didirikan oleh perorangan, bisa yayasan, bisa ormas Islam, bisa juga masyarakat lain yang ingin menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin, yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, kemudian menanamkan nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, melalui dakwah Islam, melalui keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini pengertian pesantren menurut undang-undang. Kalau dari sini bisa kita simpulkan ya, dan lihat dari sekeliling kita, tidak ada kan pesantren yang negeri. Nah, makanya di sini disebutkan didirikan oleh perseorangan, yayasan, ormas, dan masyarakat. Jadi pesantren itu sampai sekarang belum ada pesantren yang negeri ya. Kalau negeri itu kan di bawah pemerintah, baik itu Kementerian Agama ataupun apalagi Kementerian Pendidikan gitu. Jadi pesantren ini semuanya 100% saat ini bisa kita katakan begitu, itu adalah dari yayasan atau perorangan. Kemudian, nah tujuan berdirinya pesantren, kalau menurut Muhammad Arifin, mempersiapkan santri menjadi orang alim, yang menguasai ilmu agama, diajarkan oleh kiai, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tujuan umum berdirinya pesantren, untuk membimbing anak didik menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang dengan ilmu agamanya bisa menjadi mubalik Islam dalam masyarakat dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Lalu tujuan pesantren dalam pasal 3 Undang-Undang tentang Pesantren tahun 2019 disebutkan ya, tujuannya adalah membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya, menjadi ahli ilmu agama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. Lalu membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat, cinta tanah air, membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama. Kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. Lalu di Indonesia kita mengenal ada 2 pesantren. Barangkali di antara teman-teman juga ada yang pernah di pesantren salafi ya. Jadi pesantren salafi ini adalah sistem pendidikan yang dia bersumber dari ajaran kitab klasik. Ya, kadang-kadang kalau pada masa sebelum disetarakan, ya sempat juga sih memang
sempat juga ijazah pesantren salafi itu tidak diakui pernah gitu, tapi seiring berkembangnya kebijakan pendidikan di Indonesia, ya sekarang mulai diakui gitu ya. Nah, waktu belum diakui ijazah pesantren salafi ini, biasanya santri-santri itu sekolahnya 2 kali. Ini generasi ibu saya ini dulu misalnya cerita ibu saya, beliau nyantri gitu ya di pesantren salafi, setelah itu sekolah lagi, sekolah madrasah. Ya, jadi 2 kali sekolah madrasah itu untuk biar ketika melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi bisa masuk dengan ijazah madrasah itu. Sementara untuk mendalami ilmu agamanya ya di pesantren salafi. Karena di pesantren salafi ini fokus pengajarannya mereka pada kitab-kitab klasik ya. Kemudian biasanya dengan sistem sorogan gitu. Nah, pengetahuan agama. Nah, pada masa itu di beberapa pesantren salafi ini ada juga paham yang mengatakan tidak boleh mengikuti suatu kaum gitu ya. Kalau mengikuti suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Nah, contohnya ini masih cerita ibu saya. Jadi tidak boleh belajar bahasa Inggris karena itu seperti orang Inggris, seperti orang kolonial gitu kan. Kalau belajar itu berarti seperti kaum tersebut gitu. Jadi itu masih pemikiran yang sangat kuno sekali ya. Nah, tapi sekarang sudah berkembang, tidak lagi. Jadi sekarang kalau kita mau menguasai dunia, maka kita harus belajar bahasa, aneka bahasa. Bahasa Arab terutama, bahasa Inggris, dan kalau bisa bahasa yang lain lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi dulu pesantren salafi tidak mengajarkan pengetahuan selain pengetahuan agama gitu. Kemudian tinggi rendahnya ilmu seseorang dari pesantren salafi ini diukur dari penguasaannya kepada kitab-kitab kuning yang dikuasainya. Kemudian ini pesantren salaf ini kurang lebih eksis sejak 300 sampai 400 tahun yang lalu, kemudian dipersiapkan sebagai calon pencetak ulama, dai, pendakwah gitu ya. Kemudian biasanya metode yang digunakan itu metode sorogan, bendongan, hafalan gitu kan. Pelajarannya itu mereka belajar akidah, belajar tajwid, belajar tasawuf, bahasa Arab, fikih, usul fik, Al-Quran, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Jadi mereka belajar dari kitab-kitab kuning tuh. Mengkaji kitab-kitab kuning biasanya ada ustadznya atau ada kiainya, dia duduk dikelilingi oleh santrinya lalu mengkaji kitab gitu ya, diterjemahkan oleh kiainya, dibacakan dulu terus diterjemahkan, dijelaskan. Nah, si santri itu biasanya dia menyimak bacaan kiainya, kan kitabnya itu kitab gundul ya. Jadi ketika kiainya atau ustadznya membacakan, biasanya santrinya sambil mengharokatkan gitu. Mengharokatkan kitabnya dan menyimak gitu. Kalau ada mufrodat, kata-kata kosakata yang tidak jelas, biasanya dikasih tulisan kecil-kecil gitu. Jadi ketika besok-besok dia baca, dia paham gitu. Lalu unsur-unsur pesantren salafi, kalau di buku Zamakhsyari Dovir, itu ada masjid, ada pondok, ada kitab klasik, ada kiai, dan santri. Kalau menurut Nurholis Majid, pesantren salaf itu ada santrinya, ada kiainya, dan ngaji kitab kuningnya itu yang khas. Nah, sementara menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, yang disebut pesantren itu sedikitnya dia terdiri dari ada kiainya, ada santri yang mukim di pesantren, ada pondok atau asramanya, ada masjid atau musola, dan kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin. Kemudian beberapa pola umum di pendidikan tradisional seperti pesantren salafi, ada hubungan yang sangat akrab ya antara kiai atau ustadznya dengan santrinya. Jadi dekat banget nih, dia ya dekat sekali ya. Apalagi kalau masih kecil-kecil begini kan, ustadz atau kiai itu adalah orang tua pengganti di pesantren. Mereka baru pulang misalnya 6 bulan sekali gitu. Jadi mereka bercengkrama, mengadukan masalah sehari-harinya, bahkan belajar dan ngajinya juga kan sama ustadznya atau sama kiainya. Lalu ada tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai, pola hidup yang sederhana, mandiri, independensi, kemudian berkembangnya iklim tradisi tolong-menolong dalam suasana persaudaraan, ya. Kemudian ada disiplin ketat, berani menderita untuk mencapai tujuan,
kehidupan dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Nah, akan berbeda ya antara alumni pesantren dengan alumni sekolah umum. Biasanya keterikatan batin antara alumni pesantren itu lebih kuat ya. Contoh nih, kemarin saya mendengarkan satu testimoni dari guru yang alumni pesantren ketika sedang membriefing anggota anak baru dari lulusan pesantren. Jadi kata si guru ini, saya itu mengumpulkan alumni dari sekolah tempat saya ngajar itu sulitnya minta ampun katanya. Sementara kalau mengumpulkan alumni pesantren, misalnya ini kan mereka sehari-hari bersama-sama kan mandiri gitu ya, jauh dari orang tua, padahal teman-teman seangkatannya di rumah itu kan masih disediain makan, masih dicuciin bajunya, masih disuapin kali, pokoknya semua kebutuhannya dilayani gitu, sementara mereka mengerjakan semuanya sendiri. Nah, ini akan menjadi satu ikatan batin yang kuat gitu ya, ketika mereka menjadi alumni itu rasa persaudaraannya itu masih membekas gitu. Biasanya sih seperti itu kalau alumni pesantren. Kemudian pesantren modern. Nah, pesantren modern ini dia memadukan antara sistem yang tadi pesantren salafi, kitab kuningnya juga tetap dipelajari, tetapi mereka juga mengadopsi kurikulum modern ya yang diterapkan oleh pemerintah dengan pengajaran klasikal, dengan pelajaran ilmu umum ya, ada pendidikan keterampilan, kemudian ada pendidikan agama, jadi menggabungkan gitu ya. Nah, ciri khas pesantren modern adalah ada sistem klasikal, ada tahun ajarannya, kemudian ada satuan pendidikannya, yang tadinya dia misalnya berbentuk halakoh ya, yang tadi guru sama ustadz ngaji kitab kuning, terus nanti kalau sudah selesai satu kitab baru berpindah ke kitab lainnya. Jadi tergantung si ustadz atau kiainya mau kitab mana gitu, nggak ada kurikulum yang baku kalau yang salafi dulu. Nah, setelah di pesantren modern ada kurikulum, ada baku gitu ya. Apa yang ingin dicapai di kelas 1, apa yang ingin dicapai di kelas 2. Jadi ada standar kurikulumnya. Gitu, ada metode pembelajarannya gitu kan. Jadi semua mengikuti dengan standar pendidikan nasional. Lalu pesantren modern ini dia melakukan pembaharuan atau modernisasi dalam sistem pendidikan, kelembagaan, pemikirannya, fungsi pesantrennya gitu ya. Nah, pesantren modern ini bukan berarti merubah atau memodernisasi sistem asuhnya yang berlandaskan keimanan, ketakwaan, keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah, dan kebebasan. Jadi perubahan metode pembelajaran dari bentuk halakoh kepada klasikal adalah konsekuensi ya dari perubahan kelembagaan pendidikan Islam yang menuntut penyesuaian metode pembelajaran. Nah, ini kalau kita lihat ya ilustrasi ini betapa memang santri di pesantren itu ya, baik pesantren salafi maupun pesantren modern, mereka tuh ihtiram ya terhadap guru, menghormati guru. Ini bahkan mereka menunduk gitu ya, menunduk itu tanda menghormati gitu kan. Beda misalnya dengan anak-anak sekolah zaman sekarang ya, tapi sekarang lagi online semua ya. Soalnya sama guru, kalau kita lihat di pemberitaan tuh sebelum pandemi COVID, ada yang berani ngerjain gurunya, misalnya siswanya, padahal siswanya melanggar, kemudian ditegur sama gurunya, dia tidak terima, dia ngadu kepada orang tuanya, terus orang tuanya datang ke sekolah, dan karena orang tuanya ini adalah seorang pejabat, dia menggunakan kekuasaannya untuk mempermalukan gurunya. Saya pernah lihat videonya ya, lagi viral waktu itu sebelum pandemi, gurunya disuruh ini jongkok, jalan jongkok gitu dari depan kelas ke belakang kelas, disaksikan oleh siswa-siswanya yang lain. Ya Allah, itu saya sedih sekali melihatnya, bagaimana ilmunya bisa berkah kalau gurunya dilakukan seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian menjadi orang tua, guru anak-anak kalian itu harus tetap diperlakukan dengan baik gitu ya, karena keberkahan ilmu guru itu akan terpengaruh juga gitu ya kalau kita ikhlas menerima pembelajaran dari guru, ikhlas menerima karena sanksi itu, selama sanksi itu mendidik, itu adalah bagian dari pendidikan. Memang berbeda tantangan yang akan kalian hadapi. Kalian ini kan calon guru ya, lulusan PAI
PAI ini pendidikan agama Islam. Sebagian mungkin nanti akan menjadi guru, atau ada yang jadi kepala sekolah, atau mungkin ada yang jadi menteri pendidikan, ya mudah-mudahan, atau nanti ada yang jadi kiai, jadi ustadz, ustazah, dan lain sebagainya. Tetapi memang tantangan dunia pendidikan yang kalian hadapi itu berbeda dengan pendidikan di masa lalu. Kalau di masa lalu, zaman saya misalnya ya, waktu SD atau di sekolah dulu, kalau saya terlambat, itu sebelum dipersilahkan masuk kelas itu dikumpulin dulu di lapangan, disuruh lari satu lapangan. Itu untuk menimbulkan efek jerak, biar besok-besok saya bangun lebih pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Terus kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, kan di beberapa daerah, terutama misalnya di Indonesia Timur yang memang karakternya agak tegas gitu ya, itu kalau tidak mengerjakan PR sama bu guru, tangannya disuruh begini, dipukul pakai mistar yang kayu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak, mistarnya itu panjangnya 1 meter, tebal gitu ya, jadi dipukul. Nah, itu sebenarnya untuk efek jerak biar si siswa ini lebih disiplin. Kalau ada PR dikerjakan, kalau ada disiplin berpakaian seragam dipakai dengan baik gitu kan. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi sedikit-sedikit kena undang-undang. Kalau misalnya siswanya jangankan dipukul begitu ya, mungkin dicubit sedikit aja itu bisa kena undang-undang gitu ya, dibawa atau dilaporkan ke Komnas atau dilaporkan ke polisi, akhirnya guru bisa mendekam di penjara, dan itu banyak kasus itu ya. Nah, ini beda dengan pendidikan di pesantren ya. Bahkan mereka menatap kiainya aja nggak berani gitu ya, saking ininya ihtiramnya, saking hormatnya, saking mereka ngalap berkah lah gitu ya terhadap guru, terhadap ustadz, terhadap kiainya gitu ya. Nah, inilah jadi kalau pendidikan di pesantren itu kan mereka mengutamakan akhlakul karimah. Kadang-kadang nilai itu bisa besar, tetapi yudisiumnya bisa kecil gitu ya, karena dianggap akhlaknya kurang. Padahal sejelek-jeleknya akhlak santri di pondok apa sih? Paling misalnya terlambat atau melanggar bahasa, atau misalnya kalau laki-laki merokok gitu kan, tidak sedoror atau tidak seheboh lulusan di luar yang sampai tawuran, sampai pergaulan macam-macam gitu kan. Tapi ya itu karena memang keutamaan dari pendidikan di pesantren adalah mendidik akhlaknya. Yang pintar banyak, tetapi yang diutamakan adalah pendidikan akhlak. Nah, jadi mudah-mudahan lulusan-lulusan pesantren ini bisa menjadi insan yang selain berilmu juga berakhlakul karimah. Kita lanjut. Nah, perkembangan ya. Ini perkembangan pesantren salaf. Nah, pesantren salaf ini umumnya didirikan sebagai pusat dakwah dan penyebaran agama Islam di Indonesia di masa awal ya, terutama di masa Wali Songo. Nah, tetapi sekarang sudah dengan adanya undang-undang tadi, undang-undang tentang pesantren salaf ini sudah diakui ya, misalnya ada juga pesantren diniyah namanya ya. Nah, yang penting didaftarkan gitu. Kasihan kalau tidak didaftarkan ke lembaga yang berwenang, ya siswanya atau santrinya nanti ketika lulus dia tidak bisa ijazahnya itu tidak kepake gitu. Sebenarnya udah banyak kemudahan ya karena pemerintah mulai pro terhadap pendidikan agama. Kemudian perkembangan pesantren modern. Nah, pesantren modern ini kan didirikan dengan tujuan agar mampu melahirkan generasi yang bisa menjawab tantangan zaman, kemudian melahirkan pribadi yang berkarakter nilai pesantren, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu modern yang selaras dengan perkembangan zaman. Prestasi-prestasi dari alumni pesantren modern ini cukup membanggakan ya. Sebagian di antara mereka bisa melanjutkan kuliah hingga ke luar negeri ya. Kemudian sampai ke, kalau di Indonesia, ke perguruan-perguruan tinggi negeri, mereka juga sudah bisa. Terus ketika menjadi santri, misalnya menjuarai berbagai lomba yang campur gitu loh dengan pendidikan umum di luar, misalnya olimpiade fisika, olimpiade matematika, olimpiade robotik, dan lain sebagainya. Artinya, kualitas dari pendidikan di pesantren dan di madrasah itu sama, bahkan mungkin menyaingi gitu ya dengan lulusan-lulusan dari pendidikan umum.
saya pernah membaca satu buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, di situ buku-buku tentang alumni madrasah. Karena waktu itu jargonnya Kementerian Agama, ayo sekolah di madrasah, kalau nggak salah gitu. Terus ada lagi sekarang jargonnya ayo ke pesantren gitu kan. Nah itu ternyata di situ banyak prestasi-prestasi dari siswa madrasah dan siswa pesantren yang membanggakan, yang menjadi juara-juara nasional, juara internasional gitu kan. Artinya tingkat keilmuannya itu nggak seperti image zaman dulu gitu loh. Kalau zaman dulu seolah-olah kalau masuk pesantren itu pesantren kumuh, pesantren yang buangan, ya buangan maksudnya kalau anak-anaknya nakal di luar, anak-anaknya suka apa pergaulannya tidak bagus, udah masukin ke pesantren aja. Jadi pesantren sebagai buangan. Kalau sekarang enggak, gitu ya. Jadi banyak pesantren-pesantren bonafit sekarang yang justru masuknya itu sulitnya minta ampun. Contoh di pesantren Gontor, mungkin ada juga yang alumni Gontor, itu masuknya kan susah banget, bersaing dengan ribuan calon santri gitu ya, dengan apa namanya materi-materi yang ya tidak mudah gitu ya. Nah di Dar El Qolam juga termasuk yang agak sulit juga ya. Jadi tidak semua berarti asal daftar terus diterima, enggak, ada tesnya gitu. Paling enggak ya mampu membaca Al-Qur'an, terus apa bisa melaksanakan sholat ya, apa namanya bacaan-bacaannya fasih gitu kan. Jadi image pesantren masa lalu yang kumuh dan buangan itu tidak terjadi lagi pada masa kini gitu ya. Nah, sehingga output dari siswa pesantren itu cukup bagus gitu. Nah, itu penjelasan tentang pondok pesantren. Dan sekarang ada tren positif ya di kalangan orang-orang tua yang orang tua generasi sekarang, maksudnya orang tua muda gitu ya, yang anaknya baru lulus SD, bahkan ada yang masih SD anaknya udah dipesantrenin gitu. Tapi kalau saya, kalau anak-anak masih terlalu kecil, masih TK, SD, kayaknya kasihan juga kalau ditaruh di pesantren. Paling nggak lulus SD lah gitu. Nah, tren sekarang ini yang memasukkan anak-anak di pesantren gitu. Beberapa tahun yang lalu kan sempat tren masuk ke sekolah IT, SD IT, SMP IT gitu. Padahal sih sebetulnya mirip-mirip dengan madrasah ya. Tapi kalau yang di sekolah IT itu dia kurikulum umum, hanya saja pelajaran agamanya lebih banyak dan biasanya ada tambahan hafalan-hafalan Quran gitu, dan biayanya juga cukup mahal gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang ada kesadaran ya untuk ternyata memang yang penting itu adalah siswanya itu siswa yang berakhlakul karimah, menguasai pengetahuan agama, dasarnya itu dulu. Nah, kalau dasarnya sudah punya pengetahuan agama yang baik, nanti terserah mereka mau ditempatkan di mana saja, mau kuliah apa saja, yang penting dasar agamanya sudah kuat gitu. Jadi orang tua melepas dia mau kuliah di luar kota atau di luar negeri sekalipun itu udah merasa aman karena basic agamanya sudah tertanam dengan baik.